Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, sebelum kita mulai, saya minta bantuan untuk klik tombol subscribe dan juga lonceng. Teman-teman pernah nggak merasakan situasi di kantor di mana kalian itu dibully dan menjadi nggak enak banget untuk kerja di kantor, bahkan jadi malas untuk datang ke kantor. Nah, tahu nggak kenapa terjadi bully? Biasanya bully itu terjadi karena ada orang-orang yang merasa sakit hati dengan manajemen sebenarnya. Mereka mencoba bersekongkol ketika melihat ada orang baru atau orang yang kelihatannya menonjol atau berprestasi, dan bisa jadi mereka tuh merasa cemburu dan juga nggak setuju dengan program-program yang digulirkan oleh si orang yang jadi korban mereka ini. Nah, bullying ini juga bisa dilakukan karena orang-orangnya adalah orang-orang lama yang merasa terancam, merasa kenyamanannya itu terusik gitu, ya. Nah, contoh yang paling ringan adalah mereka tuh melemparkan kata-kata tajam yang menyakitkan berulang kali pada kita, dan dilakukan oleh mereka bersama-sama gitu. Kadang mereka lakukannya tuh di forum terbuka, di Zoom, di email, karena mereka memang cari teman, mereka nggak sendirian melakukannya. Nah, mereka selain melemparkan kata-kata kasar, kadang juga mengucilkan, kemudian menjegal karir, memfitnah, menyebarkan gosip negatif, menghina, dan yang paling parah, ketika bully ini sudah sampai puncaknya, kadang terjadi loh mereka tuh memukul kita yang dibully, ya. Kemudian ada juga yang bahkan sampai menggunakan senjata tajam. Itu biasanya dilakukan orang-orang yang sudah parah gitu tingkat buliannya, ya. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita harus berbesar hati, ya. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita memaafkan diri sendiri, kita bisa memaafkan mereka, dan bahkan kita meminta maaf. Walaupun kita yakin bahwa kita nggak salah, mereka yang salah. Orang yang besar hati mampu meminta maaf ketika dia tidak bersalah. Kita minta maaf bisa di forum, tapi adalah lebih bagus lagi kalau kita datengin mereka satu persatu. Karena mereka biasanya lebih berani ketika mereka beramai-ramai ketika membuli. Ketika mereka sendiri, biasanya mereka itu agak lebih minder. Jadi kita datengin, kita tanya masalahnya apa, apakah gue yang melakukan kesalahan sama lo, apakah gue mengganggu pekerjaan lo, apa, gue minta maaf ya. Dan kita tetap besar hati ketika mereka menampik, mereka akan bilang menolak permintaan maaf kita, mereka akan masa bodoh atau pura-pura nggak dengar, pura-pura nggak tahu, atau bahkan mencibir atau kembali melontarkan kata-kata kasar. Kita tetap harus besar hati. Intinya kita mau bilang sama dia, gue gak level banget sama lo, gue mampu minta maaf di saat lo yang salah. Itu kita beda level. Yang kedua adalah memutar balik energi negatif menjadi energi positif. Ketika kita dibully, kita akan dalam posisi dalam suasana energi negatif. Biasanya ya, kita akan merasa down, merasa inferior, merasa ditinggalkan, merasa bersalah, merasa buruk lah. Tapi kita punya pilihan. Dalam hidup ini kita selalu punya pilihan. Ketika kita memilih bersikap untuk mengambil kejadian ini sebagai energi positif kita untuk lebih maju dan bisa membuktikan bahwa kita adalah karyawan berprestasi, itu akan keren banget. Kita akan jadikan ini sebagai pemicu kita untuk membuktikan suatu saat kalian akan menyesal pernah membuli gue, gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah kita di sini harus bersyukur bahwa kita masuk ke dalam kelas yang namanya conflict management. Dengan kita menghadapi ini semua secara alami, ya, kita itu sebenarnya lagi dilatih sama Sang Pencipta untuk menguasai sebuah ilmu, sebuah kompetensi yang
sulit, yang langka, yang namanya conflict management. Dan ini bisa kita jual nanti ketika kita pindah ke perusahaan yang baru, ya. Kita bisa berbangga diri bahwa kita ini pernah mengalami situasi yang sangat tidak enak, tapi kita dengan bijak dapat mengelola konflik ini. Oke. Yang keempat, tetaplah fokus untuk berprestasi. Karena apa? Kita mungkin gak akan lama di sini karena mungkin kita udah gak betah dengan perlakuan mereka. Tapi kita harus tetap bertahan, menorehkan prestasi, karena itu akan menjadi track record yang paling bagus dalam hidup kita dan bisa kita banggakan sebagai sebuah achievement di dalam kurikulum vitae kita. Dan ini penting karena akan menjadi modal kita untuk naik tangga karir atau untuk mendapatkan tempat yang jauh lebih baik lagi. Dan yang terakhir, ini juga salah satu tips yang biasanya dilakukan adalah kita mencari teman. Kan gak mungkin 100% orang di kantor atau orang di tempat itu membuli kita atau membenci kita. Kita cari teman-teman yang mungkin juga dibully, atau teman-teman yang memang gak suka membuli, teman-teman yang bijak, teman-teman yang dia mungkin gak terlalu ingin terlibat dalam hal seperti itu. Kita jadikan teman, kita dekati mereka satu persatu, kita jadi teman untuk bukan untuk membalas dibully, bukan, tapi untuk menorehkan prestasi kita tadi. Demikian saran-saran dari saya. Jadi saya sarankan jangan keluar dulu, jangan resign dulu, karena yang toksik bukan kamu, yang toksik mereka lah toxic employee, mereka karyawan-kawan toksik. Kamu bukan toksik, jadi kamu stay untuk membuktikan kamu bukan toksik. Dan jika kamu suka dengan konten ini, saya minta bantu kalian untuk klik like dan tolong share ke teman-teman lain. Semoga bermanfaat. Selamat bekerja.